Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al. Walahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtassi bi husni syama'ili wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufin bil fawadili wal fadail wa ala atba'ihi al-ulama'il 'amilina bima thabata anhu bid dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini kita akan membaca hadis pertama yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau berkata, Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaqi wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini lengkap dengan jalur periwayatannya hingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang memiliki tinggi ideal, tidak terlalu tinggi namun juga tidak pendek. Kulit beliau sallallahu alaihi wasallam tidak putih murni juga tidak coklat. Rambutnya tidak keriting juga tidak murni lurus. Allah mengutusnya ketika telah berumur 40 tahun, tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah juga 10 tahun. Dan Allah wafatkan beliau pada umur 60 tahun dan uban yang di kepala dan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 20 helai. Hadis ini merupakan hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 3548 dan juga 5900 dan juga Imam Muslim dengan nomor 2347. Sahabat bias rahimakumullah, dan yang perlu dicatat ketika kita membahas tentang sifat-sifat fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti seorang tercela ketika memiliki ciri-ciri fisik yang tidak sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika menyebutkan hadis-hadis tentang ciri-ciri fisik ini, para sahabat dan para ulama ingin menyampaikan kepada umat akan kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bias rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki tinggi ideal, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, namun lebih dekat kepada ketinggian. Yang kedua, tentang warna kulit beliau SAW. Warna kulit beliau SAW adalah putih kemerah-merahan sebagaimana disimbolkan oleh para ulama setelah mengumpulkan lafaz hadis yang berkaitan dengan warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keriting dan juga tidak lurus 100%, namun tengah-tengah di antara keduanya. Yang keempat, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus setelah mencapai umur 40 tahun. Jika kita telisik lebih lanjut bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada beliau ketika bulan Ramadan dan beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, Jika demikian seharusnya saat menjadi nabi beliau berumur 39 tahun 6 bulan atau 40 tahun 6 bulan karena antara Ramadan dan Rabiul Awal terpaut 6 bulan. Bagaimana cara mengkompromikan hal ini? Dalam mengkompromikan hal ini, sebagian ulama berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi pada bulan Rabiul Awal, namun belum diturunkan Al-Quran kepadanya. Wahyu saat itu hanya berupa mimpi yang nyata. Ketika melihat mimpi di malam harinya, keesokan harinya mimpi itu menjadi kenyataan. Begitu terus selama 6 bulan, hingga diturunkan wahyu di Gua Hira. Sehingga tidak salah jikalau dikatakan bahwasanya beliau menjadi nabi ketika umur 40 tahun, karena mimpi merupakan
salah satu dari bagian kenabian sebagaimana Nabi sampaikan, ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin merupakan salah satu dari 46 bagian kenabian. Pelajaran yang kelima, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun sebagai seorang Rasul, atau sejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Karena setelah diangkat menjadi Nabi, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sehingga setelah menjadi Nabi, beliau berada di Mekah selama 13 tahun. Sebagaimana hal tersebut kita ketahui bersama dalam pelajaran-pelajaran sirah Rasul. Kemudian yang keenam, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Maksudnya sejak dari hijrah hingga meninggal. Pelajaran yang ketujuh, Allah Ta'ala mewafatkan beliau ketika umur 60 tahun. Dengan anggapan bahwa rawi hadis ini menghilangkan angka pecahannya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada umur 63 tahun. Pelajaran yang kedelapan, uban yang ada pada kepala dan janggut beliau yang mulia tidak banyak, hanyalah sedikit, kurang lebih hanya 20 helai. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan hanya 17 atau 18 helai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian pertemuan kedua kita kali ini, semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Ratno di kantor Bimbingan Islam Yogyakarta.